dan kerusakannya di lock switch AP-nya ya, yang ketika saya ketuk-ketuk gambar kadang normal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki TV LG Soundmax Plus dengan kerusakan seperti ini ya. Saya akan coba menyalakan untuk televisinya. Pertama kali dinyalakan untuk televisinya, ini terlihat normal ya untuk gambar. Dan ketika sudah beberapa lama TV bisa menyala, gambar akan gelap ya. Dan kadang hanya ada suaranya saja untuk gambarnya gelap. Langsung saja saya akan bongkar untuk mengetahui kerusakannya. Penampakan mesinnya dengan memakai IC TDA 8362. Seperti biasa, cek visualnya dulu. Barangkali ditemukan elko-elko yang terlihat menggembung. Dan di mesin ini untuk PSU nya memakai IC STR S5707. Dan saya akan cek untuk bagian mesin bawahnya. Penampakan mesin bawahnya seperti ini, dan untuk nomor sasisnya MC64A. Dan ini sudah saya cek ya untuk fokus ke bagian ABL. Di sini untuk ABL-nya ditemukan di sini ya, D401 dengan dioda 4148. ini terukur short ya, dan ini belum saya ganti dan belum saya lepas. Nanti saya akan tes dulu untuk tegangan out dari PSU dan playbacknya. Untuk komponen di jalur ABL ini ya, ini terukur masih normal ya. Untuk di sini ya, untuk R424 dengan nilai 10 kilo ini masih bagus. Juga untuk C473 ini untuk CABL ya, dengan nomor 422 ya, nilainya 473 atau 47 nano. Dan untuk di sini R423 dengan nilai 82 kilo, dan ini terhubung ke sini ya, ke R422 91 kilo. Ini terhubung ke tegangan B+ ya. Dari R422 ini ke di seri dengan R423 ya. Ini menuju ke ABL. Saya akan coba menyalakan untuk televisinya dan mengukur untuk out PSU, juga out playback atau di bagian ABL-nya ya. Ini sudah menyala ya untuk lampu standby-nya. Ini posisi standby ya. Untuk posisi standby, tegangan B+ terukur 133 volt. Dan saya akan start untuk televisinya. Dan ini sudah posisi start ya. Untuk tegangan B+ terukur 113 atau 114 volt. Untuk
tegangan video RGB di sini ya, terukur video RGB terukur 187 volt, dan untuk tegangan vertikal, untuk out vertikalnya terukur 13, out vertikal terukur 13,6 volt. Untuk tegangan vertikalnya terukur 22,9 volt atau 23 volt ya. Dan ini tegangan untuk ABL ya. Di sini terukur 62 volt ya, dari tegangan B+ setelah melalui R422, dan di sini langsung ke ABL-nya terukur 11,8 atau 11,9 volt. Ini posisi TV sudah menyala ya, untuk rasternya sudah tampil, dan saya akan coba mengganti dioda ini ya, D401 dengan ukuran atau nomor 4148. Ini terukur short tadi ya, ini belum saya lepas, ini masih terhubung ya. Saya akan matikan televisinya dan akan melepas untuk D401 ya. Dan ini ya, tuh diodanya. Dioda D401 4148 saya akan tes dengan multi tester digital. Pilih mode dioda ya. Ketika dihubungkan ada nilai ya 0,011, dan ketika ini dibalik juga menunjukkan nilai yang sama ya, 0,011, dan dipastikan untuk dioda ini short ya. Dan ini sudah saya siapkan untuk penggantinya ya. Saya akan tes untuk dioda yang masih bagus, tidak ada nilai ya ketika dihubungkan. Ketika dibalik dia menunjukkan nilai 0,492, dan ketika saya balik lagi ini tidak ada nilai ya. Berarti untuk dioda pengganti ini masih bagus ya. Saya akan ganti untuk D401 nya. Saya akan pasang di bawah saja ya untuk diodanya. Nanti saya akan rapihkan ya untuk sementara pengetesan. Saya akan pasang di bawah dulu ya. Saya tempel saja untuk sementara
seperti ini ya. Nanti setelah gambar oke, saya rapihkan untuk diodanya. Saya akan solder dulu. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya, antara anoda katodanya. Dan untuk elko di sini ya, ini terhubung ke ABL juga dengan nomor C404. elko 2,250 volt ini terukur masih bagus ya. Ini masih jalur ABL ya. Dan saya akan tes kembali untuk menyalakan televisinya, apakah ada perubahan untuk tegangan di ABL atau dari raster gambarnya ya. Dan ini sudah menyala untuk televisinya, sudah menyala ya untuk televisinya. Saya akan tes kembali untuk tegangan di ABL nya ya. Dan sekarang terukur 12,3 volt ya, yang tadi terukur 11, sekian volt. Setelah saya mengganti untuk D401 ini ya, dioda 4148, dan menyalakan untuk televisinya, ternyata untuk problemnya masih sama ya. Ketika lama TV dinyalakan, kadang hanya bergaris, blank bergaris ya. Untuk OSD juga suara programnya masih terdengar. Dan ketika saya coba ketuk-ketuk di area sini ya, di IC switch AP nya, ini bisa normal ya. Ketika posisi blank bergaris, ketika diketuk di area sini, ini bisa normal untuk gambarnya. Dan ini sudah saya solder ulang ya di bagian blok switch AP sini ya, dengan memakai IC LA7222. Sekarang untuk gambarnya ketika saya ketuk-ketuk di area sini sudah tidak ada perubahan ya. Dan kita lihat hasil akhirnya setelah saya memasang kembali untuk mesin televisinya. Dan ini untuk hasil akhirnya TV LG Soundmax Plus dengan kerusakan. Ketika pertama dinyalakan gambar oke ya, tapi setelah beberapa lama dinyalakan gambar kadang hanya blank bergaris ya. Dan untuk suara masih ada. Sekarang untuk televisinya sudah kembali normal ya, setelah tadi memperbaiki di jalur ABL playback dan IC nya ya, juga menyolder ulang di blok IC switch AP nya ya. Sekarang sudah oke, sudah lama ini di tes, tidak ada masalah ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.